Dan untuk membahas lebih lanjut penanganan COVID-19 di Jawa Barat, kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung dari Bandung. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore, Mas. Selamat sore untuk semua pemirsa iNews di Indonesia. Ya, baik. Kang Emil, ini kami ingin konfirmasi apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Jawa Barat ini untuk menerapkan instruksi Presiden terkait PSSB. Ya, saya kira kita sudah sesuai. Pembatasan sosial berskala besar ini sudah dilakukan dalam skala parsial istilahnya, yaitu di level-level kelurahan, kecamatan. Sukabumi sudah melakukan, Kota Bandung sudah melakukan, Kota Tasik sudah melakukan, laporan Kota Bekasi sudah melakukan, Puncak di Kabupaten Bogor sudah melakukan. Jadi kita mulai melakukan PSBB ini dengan pengkondisian di mana wilayah itu punya potensi mengalirkan kerumunan terlalu besar atau juga ada indikasi hasil rapid test yang menyatakan kecamatan kelurahan tertentu tingkatnya tinggi, maka saya izinkan kepada kepala daerah tingkat kota kabupaten untuk melakukan PSBB di skala kelurahan maksimal sampai kecamatan. Kalau untuk data terbaru dari hasil tes seperti apa, Kang Emil? Ya, kita klarifikasi dulu dari sisi definisi ya, Mas. Yang disebut confirm positif itu kalau dia sudah melakukan tes kedua yang namanya PCR itu yang pakai swab. Sementara rapid test itu menggunakan tes darah. Nah, dengan menggunakan tes darah, rapid test atau RDT, Rapid Diagnostic Test, kita sudah mengirimkan lebih dari 25.000 Mas, ini terbanyak se-Indonesia yang sudah dilakukan tes. Ada yang door to door, ada yang di layanan kesehatan, ada yang drive thru seperti di Kota Bandung besok, di Bogor sudah, dan lain-lain. Nah, dari hasil 25.000 ini per hari ini laporan ada sekitar 320 yang terdeteksi positif ya. Kemudian dari 320 ini mulai besok akan dilakukan rekonfirmasi tahap kedua dengan tes swab, memang butuh waktu. Nah, kalau yang positif-positif ini terkonfirmasi lagi positif, barulah itu kita akan umumkan dan laporkan ke pemerintah pusat sebagai temuan baru dari coronavirus di Jawa Barat. Nah, kami mengikuti pola Korea Selatan. Korea Selatan itu tidak ada lockdown secara negara atau kota, tapi memperbanyak tes. Di Korea Selatan tesnya 300.000, Jawa Barat targetnya 100.000 Mas dalam 2 minggu ke depan sehingga bisa menemukan peta persebaran. Alhamdulillah dengan hasil tes ini kita menemukan 5 istilahnya klaster ya. Dengan ditemukannya data ini, maka tindakan dari pemerintah provinsi bersama aparat dan tenaga kesehatan bisa melakukan blokade-blokade sehingga virus ini tidak menyebar. Jadi jangan senang dulu kalau mendengar seolah-olah wilayahnya tidak terdengar ada yang positif. Itu jangan-jangan karena tidak dilakukan tes masif, kira-kira begitu. Justru semakin banyak tes masif, kita menemukan pola-pola yang lebih akurat dan lebih ilmiah. Nah, mudah-mudahan dengan seiring ini masifnya tes, Jawa Barat punya peta yang lebih akurat sehingga kami bisa mengontrol. Yang kami khawatirkan cuma satu, Mas, yaitu banyaknya pemudik-pemudik yang pulang duluan ke Jawa Barat. Ini akan memperumit karena kalau dia pulang mudik ke Jawa Barat maka statusnya akan menjadi ODP. Kalau ODP harus wajib karantina diri 14 hari. Kalau ketahuan keluar rumah jalan-jalan ada polisi yang akan melakukan tindakan. Dan kami sudah tes kepada mereka yang mudik dari Jakarta ke Kota Bandung, ada beberapa yang dites oleh swab positif. Nah, inilah kekhawatiran kami, ada hilir mudik dari mereka dari zona merah pandemi dan akhirnya memperbanyak kasus-kasus di daerah dengan memang kekuatan kesehatannya jauh berbeda dengan Jakarta yang jauh lebih siap sebenarnya dari sisi logistik dan peralatan. Jadi saya mohon jangan pada mudik dulu ke daerah baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Pak Anies dan Pak Jokowi sudah menjamin para perantau yang bukan KTP DKI tapi sehari-hari tinggal di DKI itu akan diberikan subsidi selama 4 bulan. Sehingga alasan bahwa mereka ingin mudik karena tidak punya penghasilan, tidak ada pendapatan, itu akan di-cover oleh dana sosial, social safety net oleh Pak Anies sebagian dan oleh pemerintah pusat sebagian. Saya kira pesannya itu. Baik, tapi bukankah ada beberapa daerah khususnya di kecamatan-kecamatan di Jawa Barat yang memang sudah dikarantina secara parsial? Bukankah ini juga membuat pemudik tidak bisa kembali ke kampung halamannya begitu, Kang Emil? Ya, saya kira memang dalam kondisi seperti ini, setiap mereka yang akan melakukan perjalanan harus melakukan check and recheck ya. Jangan-jangan dari Jakartanya ingin pulang, pas di kampungnya sudah dilakukan karantina wilayah parsial tadi. Jadi makanya menurut saya haruslah dengan bijak tetap tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dijamin sosialnya oleh pemerintah DKI dan pusat, sehingga tidak perlu ada tadi seperti yang terjadi juga di Banjar, ada yang bersiap mau bepergian ternyata bisnya nggak ada karena dia tidak cek and recheck dulu, terpaksalah dia bermalam di terminal tapi sudah diurus oleh pemerintah setempat. Nah, ketidaktahuan ini sebaiknya dilakukan proses ngecek dulu sebelum melakukan niat bepergian baik darat, laut maupun udara. Baik, kalau untuk subsidi yang tadi Kang Emil katakan, artinya pembagiannya dibagi begitu antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Pembagiannya seperti apa, Kang Emil? Nah gini, kita kan sudah melakukan survei ekonomi. Dalam survei ekonomi itu mereka yang penghasilannya paling bawah sampai 25% terbawah itu ditanggung pemerintah pusat, Mas. Maka keluarlah kartu sembako, kemudian kartu PKH dan lain-lain. Nah, dari 25% sampai 40% terbawah yang tadinya pas-pasan tapi tidak miskin, sekarang gara-gara corona maka yang 25 sampai 40% terbawah inilah yang di-cover oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bersepakat dengan Dewan akan memberikan bantuan Rp500.000, sepertiganya untuk tunai dan 2/3-nya untuk pangan. Nah, ini diharapkan bisa mengcover kategori yang di 25 sampai 40% ekonomi terbawah. Jadi kita bagi-bagi, tidak bisa dari paling bawah sampai 40-nya semua pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kita tadi bagi-bagi sampai 25% terbawah pemerintah pusat, 25% sampai 40% terbawah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berapa dana yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk mensubsidi ini? Kita siapkan dana pengaman sosial ini untuk 4 bulan ke depan, Kang. Jadi nilainya yang kita persiapkan sekitar 4-5 triliun. Totalnya sebenarnya 14 triliun, tapi yang 4-5 triliun itu untuk bantuan langsung kepada warga. Sisanya adalah proyek-proyek yang akan dipadat karyakan. Jadi kalau studi matematikanya katanya coronavirus Indonesia baru akan beres akhir Juni, maka setelah Juni kan banyak pengangguran. Nah, mereka akan diberi pekerjaan-pekerjaan oleh proyek-proyek pemerintah yang sifatnya konstruksi dalam bentuk padat karya dengan nilai kurang lebih sekitar 13 triliun nilai proyeknya di Jawa Barat. Mudah-mudahan strategi bantuan sosial saat kedaruratan dan padat karya setelah lewat kedaruratan ini bisa membawa kehidupan rakyat Jawa Barat kembali dalam situasi yang normal seperti yang kita harapkan. Baik, Kang Emil, artinya semua datanya sudah ada dan sudah dicatat oleh Pemprov Jawa Barat begitu ya, Kang. Bagaimana dengan kebutuhan pokok, Kang, untuk menghadapi bulan Ramadan, kemudian 4 bulan ke depan dalam ketahanan warga Jawa Barat jika memang isolasi atau karantina diberlakukan? Ya, kita sudah lakukan beberapa kali rapat dan survei lapangan. Dari 9 bahan pokok itu kita aman di 5 bahan pokok, Mas. Tapi kita masih harus cari-cari selama 4 bulan ini untuk 4 komoditas. Salah satunya adalah gula pasir, kemudian bawang putih,
dan 2 lagi saya kurang hafal, tapi intinya saya sudah tugaskan tim dari Pemprov Jabar untuk mencari distributor, importir, beli ke provinsi lain, agar 4 yang masih defisit ini bisa diselesaikan dan disuplai dengan baik selama masa jika nanti ada karantina wilayah yang lebih besar. Tapi insya Allah semua manajemen ini sudah disimulasikan, insya Allah Jawa Barat bisa dikendalikan dengan baik dengan manajemen logistik yang sudah terencana selama 4 bulan ke depan. Kemudian Kang Emil berbicara tentang mudik begitu, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, tidak ada larangan mudik yang diberlakukan khususnya dari Provinsi DKI Jakarta. Banyak juga pendatang dari Jawa Barat yang dari Jakarta. Kemudian jika memang tadi Kang Emil katakan pemudik otomatis diperlakukan seperti ODP, treatment apa yang nantinya akan diberikan oleh para pemudik ini yang nekat katakanlah begitu pulang ke Jawa Barat? Ya, pada dasarnya kita tidak bisa melarang karena statusnya kan tidak ada karantina wilayah secara nasional atau secara regional atau dulu disebut lockdown. Jadi kepada mereka yang sudah keburu pulang, kewajibannya adalah tinggal di rumah selama 14 hari. Jadi risikonya itu saja. Dan jika Anda melanggar karantina diri 14 hari, maka ada tindakan hukum dari kepolisian dengan pasal bahwa Anda membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi yang betul-betul tidak bisa menahan diri, risikonya pulang ke kampung, di kampungnya juga 2 minggu nggak ngapa-ngapain, harus tinggal di rumah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pertimbangan agar mereka tetap di Jakarta dan sekitarnya dengan bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah DKI maupun pemerintah pusat. Kang Emil, di Jawa Barat sendiri ada beberapa wilayah khususnya sampai tingkat kecamatan yang melakukan isolasi mandiri katakanlah begitu. Sejauh apa memang saat ini daerah-daerah yang melakukan hal itu Kang Emil khususnya di tingkat kecamatan? Ya, saya kira kita harus bottom up prosesnya, yang hafal betul dinamika urgensi adalah kepala daerah tingkat 2 melalui lurah camatnya. Maka karena aturannya karantina wilayah atau PSBB level kota kabupaten itu adalah kewenangan presiden melalui rekomendasi gubernur, maka per hari ini tanda kutip kita latihan dulu lah ya. Kita latihan dulu karena melakukan karantina wilayah itu harus ada 2 syarat. Syarat pertama adalah harus mensimulasikan logistik itu aman. Ini kelompok menengah bawah, makanya gimana distribusi sembakonya aman apa tidak, apakah kalau ada darurat dapur umumnya siap tidak mengcover ribuan warga di wilayah itu dan seterusnya. Syarat kedua adalah kegiatan-kegiatan kesehatan masih harus terus berlangsung. Nah, kalau 2 ini tidak ada simulasi, tidak ada jaminan, itu tidak saya izinkan. Nanti hasilnya bisa chaos seperti di India, mungkin kita bisa monitor ya, diumumkan lockdown tapi tidak disiapkan pembagian sembako, dapur umum, makanan. Yang terjadi adalah orang menengah bawah yang tidak bisa punya bekal, akhirnya menggelandang di jalan-jalan, berkerumun, penjarahan dan lainnya. Nah, itulah yang tidak boleh terjadi di Jawa Barat dan Indonesia, di mana karantina wilayah dengan 2 syarat tadi, manajemen pangan dan sembako harus profesional dan cukup. Kedua, kegiatan kesehatan tidak boleh terganggu. Kalau 2 itu bisa, maka kita tes dulu tadi, nutup RT boleh, nutup RW boleh, nutup kelurahan desa boleh, maksimal nutup kecamatan. Dan per hari ini apa yang saya sampaikan ini sedang dilakukan oleh minimal 6 daerah zona merah yang ada di Jawa Barat. Di mana saja itu Kang Emil? Tadi saya sampaikan 1 pembatasan wilayah terbatas atau parsial di Kota Bandung, kemudian Kota Tasikmalaya, kemudian Kota Sukabumi sudah, kemudian Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bogor, dan kalau tidak salah Kota Bogor sudah mulai melakukan juga. Jadi ada sekitar 6 kurang lebih yang sudah mengeksersis kewenangan di level kota dan kabupaten. Jika ditemukan lagi penambahan jumlah positif, khususnya kita ketahui di Sukabumi kemarin dikatakan terbanyak begitu Kang Emil. Apa skenario yang memang disiapkan? Apakah kemungkinan juga karantina wilayah dalam tingkat kecamatan juga masih akan terus dilakukan Kang Emil? Ya,
Jadi kalau karantina level kecamatan ini ternyata berlangsung dengan baik, kemudian tahap keduanya adalah kita melakukan rapid test lagi di luar kecamatan yang dikarantina. Kalau ternyata ada hal-hal yang urgensi lagi di luar kecamatan yang sudah karantina wilayah, maka tahap kedua adalah karantina wilayah kecamatan sekelilingnya. Dan betul-betul kalau ternyata ujungnya harus satu kota dilakukan karantina wilayah atau PSBB, maka saya sesuai prosedur akan mengajukan prosedur ini ke Presiden dengan urgensi, dengan semua persiapan, dengan argumentasinya, dan kalau Presiden mengizinkan barulah turun kebijakan satu kota bisa ditutup atau dikarantina wilayah skala kota. Jadi sekarang kita istilahnya dicicil dulu, jangan-jangan memang cukup dengan karantina wilayah kecamatan, masalahnya sudah terselesaikan dengan baik sebelum berteori, berasumsi tanpa data menganggap harus satu kotanya harus ditutup. Baik, kita kembali bicara ke persoalan mudik, Kang Emil. Banyak sekali warga Jawa Barat yang saat ini masih berada di ibu kota, kemudian mereka juga kangen begitu dengan keluarganya di Jawa Barat. Sementara di ibu kota juga pekerjaannya hilang, mereka kehilangan mata pencaharian. Apa pesan Kang Emil untuk warga Jawa Barat yang hingga saat ini masih beradu nasib di ibu kota? Ya, terima kasih Mas. Dari data yang kita kan punya comment center, kita punya aplikasi Picobar ya, di mana aplikasi ini bisa memetakan peta persebaran tiap hari, bisa lakukan donasi, yang mau daftar rapid test juga daftar di situ dan lain-lain. Hasil data yang kami terima, ternyata para pemudik itu rata-rata milenial. Dan mereka yang ODP PDP itu, yang ODP dan mudik itu rata-rata milenial, dan mereka yang PDP atau pasien-pasien rata-rata usia senior sampai usia lanjut usia. Artinya ini clear bahwa Anda wahai pemudik, sayangilah orang tua Anda, kakek nenek Anda di kampung halaman, karena sudah terbukti bahwa terlihat fisiknya sehat, terlihat fisiknya tidak bergejala, tapi dia sebenarnya sedang membawa virus itu ke kampung halaman. Nah ini kan sudah terbukti, ada beberapa yang pulang dari Jakarta, kami tes swab, ternyata usianya masih milenial, tapi dia positif membawa virus corona. Ini yang kami khawatirkan. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau sayang dengan keluarga di kampung halaman, sebaiknya jangan pulang dulu, kemudian tetap tinggal di Jakarta. Nanti insya Allah diurus dengan baik, suplai makanan dan bantuan tunai dari pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Baik, semoga pesan ini juga diterima dan disaksikan secara langsung oleh warga Jawa Barat. Terima kasih Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selamat sore.